Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Qur'an wal Furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa farajah Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Sebagai gerak lanjut, pelajaran hari ini adalah pelajaran turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih diharapkan turun pada malam-malam ganjil, pada 10 malam yang akhir. Nah, seperti malam ini, malam 21 dan seterusnya sampai akhir Ramadan 29. Itu perintah Nabi seperti cari. Namun demikian, kita bukan bermakna beribadah hanya pada malam di Quran saja, bukan hanya 21, kemudian 22 tak nak buat, bukan nak gilir sekali. Celah-celah di situ. Nah, ini telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa baginda Rasul bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah olehmu Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Namun demikian, memanglah malam ini paling tepat sekali untuk kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, suruh cari. Dan saya harap jemaah jangan pilih-pilih malam, pokok malam-malam ini sampai kepada akhir Ramadan. Nah, dan ini diturunkan oleh Allah secara rahasia. Namun Nabi itu juga la'alla shawab, artinya mudah-mudahan, diharapkan begitu juga. Dan nanti kita akan terangkan tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Akan saya terangkan. Baik. Sebelum ini pastikan semua jemaah paham berkenaan apa itu nuzulul Quran. Sebab nuzulul Quran itu juga turunnya Al-Quran. Nah, paham dulu supaya tidak confuse, supaya kita tidak bingung, tidak salah paham. Yang pertama sekali ingat, yang dinamakan nuzulul Quran itu adalah pelantikan Rasulullah SAW dilantik oleh Allah sebagai Rasul ketika baginda berada di puncak Jabal Nur, yakni di Gua Hira. Datang Namus, yakni malaikat Jibril, menyampaikan wahyu pertamanya, yaitu termaktub di dalam surah apa? Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Cuma 5 ayat saja. Itu ayat pertama. Nah, dan ayat demi ayat diturunkan mengikut situasi keadaan. Nah, ini diturunkan secara berangsur-angsur sehingga mengambil masa 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ayat terakhir turun di Arafat, ya kan, ketika baginda Rasul bersama beribu-ribu sahabat menunaikan haji wada, yakni haji penghabisan. Nabi menyembelih kurban
sebanyak 63 ekor. Ini isyarat. Dan Nabi membaca ayat terakhir itu termaktub di dalam surah Al-Maidah ayat 3, di mana ayat itu dibaca di padang Arafah setelah baginda Nabi itu memberikan banyak tausiah nasihat kepada para sahabat. Antara lain nasihatnya yaitu menitip hak-hak wanita dan jangan saling bunuh-membunuh, fitnah-memfitnah, jangan sampai terjadi kekacauan sampai akhir zaman. Nabi telah membayangkan begitu akhir zaman umat kita ini banyak cabaran. Itu nasihat-nasihat di antaranya. Ayat yang terakhir turun dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang terakhir. Ia menjelaskan bahwa agama ini dah sempurna, yakni pembangunan Islam dah sempurna. Dan sampai akhir ayat itu menggambarkan bahwa Nabi tak lama lagi, ayat sudah tidak ada lagi. Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling prihatin dan sampai menangis. Dalam riwayat dia menangis karena memahami ayat itu. Tak lama lagi baginda ini akan wafat. Ternyata benar apabila sampai di Madinah 2 bulan lebih kurang, baginda Rasulullah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terakhir, sudah halas. Selain daripada itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam syahada, alam izzah. Alam izzah itu alam dunia, alam nyata. Bila turunnya terjadi juga di bulan Ramadan. Kalau malam nuzul Quran itu turunnya di bulan 7 Ramadan, manakala turun sekaligus pada akhir-akhir Ramadan, yakni malam-malam di Quran. Ayat semua komplit lengkap bahwa Al-Quran itu yang dinamakan nuzul Quran termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat keberapa? 185. Itu berkenaan tentang nuzul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu ayat berkenaan nuzul Quran. Manakala ayat berkenaan Lailatul Qadar, yaitu dalam surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu berkenaan turunnya Al-Quran sekaligus. Ya. Jadi ayat itu jelas sekali, semua jemaah tahu maknanya kan? Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami, yakni Allah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadr, pada malam ketentuan. Al-Qadar itu maknanya ketentuan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kalian apa itu malam ketentuan?
Dijawab sendiri oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Apa yang terjadi? Tanazzalul malaikatu, turun banyak malaikat, warruh, dan Jibril. Nah, ar-ruh itu maknanya malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun banyak malaikat yang diketahui oleh malaikat Jibril, yang diketuai, chiefnya lah, malaikat Jibril pada malam itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Salamun hiya hatta matla'il, malam itu sejahtera. Kita terangkan apa maksudnya salamun itu sejahtera. Sampai waktu fajar, yakni sampai waktu subuh. Itu. Jadi mulai pada maghrib dan mulakan itu ya sampai kepada waktu subuh. Yang kalau turun pada malam itu. Nah, baik. Lalu kita nak buat apa ini? Bagaimana cara untuk kita memperoleh malam Al-Qadar? Nah, ya cuma kita ini ambil daripada hadis Nabi baginda Rasul, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashr awakhir min Ramadan. Ini selalu pedoman, ya. Maksudnya suruh cari di mana malam Al-Qadar itu besar kemungkinan turun pada malam-malam yang ganjil. 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Mana mulai malam ini sampai kepada akhir Ramadan. Cari di malam-malam itu. Terdapat hadis sahih bahwa turunnya Lailatul Qadar itu pada 27 Ramadan. Maka pada lazimnya ya, terutama bagi orang-orang yang menghatamkan Al-Quran, sama ada tadarus beramai-ramai ya, belajar Al-Quran, itu dihatamkan pada malam 27 Ramadan. Ya, ada juga yang mengadakan 25 dan sebagainya. Kalau tak hatam sampai ke 29 Ramadan. Nah, sebab malam raya itu kita bukan ada tarawih lagi, dah habis malam raya. Apa nak buat? Itu takbiran. Nah, takbir hari raya. Baik. Doa yang harus kita amalkan secara konsisten, amalan yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya, ya Rasulullah, doa apakah yang harus kita baca pada malam Al-Qadar? Maka baginda Rasul itu memberi doa yang ringkas sekali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Coba semua ramai-ramai. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu fa'fu anna kalau baca ramai-ramai. Tapi yang original, yang aslinya kalau baca seorang, na itu tukar non, ni. Ianya non wikaya ya mutakalim wahdah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalau habis sholat biasanya imam memimpin cuma baca 3 kali. Tapi kalau Anda membaca di rumah jam berapa saja, terutama kita bangun dalam rangka sahur, petang-petang menjelang maghrib, baca banyak. Ya, jangan baca 3 kali, paling sedikit baca 100 kali. 100 kali itu agak-agak berapa menit? Kemarin saya terangkan, kalau baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kalau dibaca 100 kali, mengambil masa tidak kurang daripada 3. Ini 3 Bu, 3. 3 apa? 3 jam apa atau 3 menit? 3 menit. Itu dalam dibaca pelan itu. Kalau laju sedikit 2 menit lebih sedikit. Bukan lama. Lagi lama kita nonton. Kalau baca 100 cuma mengambil masa sederhana 3 menit saja. Kalau dibaca 1.000 berapa menit? 30 menit, bracket setengah jam aja. Baca 1.000, pegang tasbih. Lah, tengok keadaan. Kalau mau memperoleh malam Al-Qadar, terutama nanti pada malam 27. Teruslah baca terus mulai malam ini, baca 100, baca 1.000. Menjelang maghrib ya. Setelah baca Al-Quran, berzikir, berdoa, banyak-banyaklah. Ini akan saya terangkan ke semuanya insyaallah. Ya, ini diantaranya ya, jadi semuanya jemaah amalkan doa pendek ringkas ini. Yang mana ini hadisnya adalah memang hadis riwayat yang At-Tirmidzi, tapi semuanya telah diamalkan oleh kebanyakan ulama. Baik. Apa itu tanda-tanda Al-Qadar?